Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai makna ungkapan. Sebelum memulai belajar, kita semua berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Pada video pembelajaran ini kita akan belajar mengenal makna ungkapan. Kelas 2 tema 1 hidup rukun. Kita mulai ya. Tahukah anak-anak apa itu ungkapan? Ya, ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti yang berbeda. Kita lihat ya contohnya apa saja. Nah, contoh yang pertama adalah kutu buku. Kutu buku artinya gemar membaca buku. Nah, di sini ada kata yang berbeda. Yang pertama kutu dan yang kedua buku. Nah, menyamakan sifat manusia dengan sifat kutu. Nah, seperti kutu yang hinggap di buku. Orang yang suka membaca buku tak pernah lepas dari buku selain membawa bukunya manapun ia pergi. Nah, contoh kalimatnya, Aisyah seorang kutu buku. Setiap hari sering membaca dan mempunyai banyak buku di rumahnya. Nah, kutu buku ini adalah ungkapan. Nah, kalau misalnya kita membuat kalimat tidak menggunakan ungkapan, maka akan jadi seperti ini. Aisyah seorang yang gemar membaca buku. Setiap hari sering membaca dan mempunyai banyak buku di rumahnya. Nah, kutu buku ini artinya itu gemar membaca buku. Jadi, yang di atas ini kutu buku, lalu di bawah ini arti dari kutu buku. Jadi dua kalimat seperti ini. Lalu selanjutnya, ringan tangan. Ringan tangan artinya suka membantu. Contoh kalimatnya, Ismail anak yang ringan tangan. Dia rajin membantu ayahnya membersihkan taman setiap hari Minggu. Nah, ini ada ungkapan ringan tangan. Nah, ringan tangan. Lalu kalau ditulis tidak menggunakan ungkapan seperti apa? Seperti ini. Nah, Ismail anak yang suka membantu. Dia rajin membantu ayahnya membersihkan taman setiap hari Minggu. Nah, suka membantu ini kalau ungkapannya adalah ringan tangan. Oke, selanjutnya. Contoh selanjutnya adalah panjang tangan. Panjang tangan artinya suka mencuri. Contoh kalimatnya, jangan menjadi anak yang panjang tangan, nanti tidak ada yang mau berteman. Nah, panjang tangan ini adalah ungkapannya. Bila ditulis tidak menggunakan ungkapan, seperti ini. Jangan menjadi anak yang suka mencuri, nanti tidak ada yang mau berteman. Nah, seperti ini. Jadi kalimat yang di atas ini adalah kalimat yang menggunakan ungkapan. Kalau yang di bawah ini adalah kalimat langsung tidak menggunakan ungkapan. Sekarang besar kepala. Besar kepala itu artinya sombong. Jadi bukan kepalanya yang besar, tetapi lebih ke sifatnya yang sombong. Contohnya, Kusman menjadi besar kepala setelah ia menjadi juara kelas. Nah, besar kepala ini adalah ungkapan. Bila ditulis tidak menggunakan ungkapan, seperti ini atau artinya, Kusman menjadi sombong setelah ia menjadi juara kelas. Nah, sombong di sini adalah arti dari ungkapan besar kepala tadi. Oke, contoh selanjutnya yaitu buah tangan. Buah tangan itu artinya oleh-oleh. Nah, kalimatnya seperti ini. Pamanku datang dari Bandung. Ia membawa buah tangan yang banyak sekali. Buah tangan ini adalah ungkapan.
Nah, buah tangan ini artinya oleh-oleh. Kalau misalnya kita membuat tulisan tidak menggunakan ungkapan, jadinya seperti ini. Pamanku datang dari Bandung, ia membawa oleh-oleh yang banyak sekali. Nah, oleh-oleh ini adalah arti dari buah tangan. Oke, selanjutnya yaitu buah hati. Buah hati artinya anak. Contoh ungkapannya, Anissa adalah buah hati dari kedua orang tuanya. Buah hati ini adalah ungkapan. Bila ditulis tidak menggunakan ungkapan, akan seperti ini. Anissa adalah anak dari kedua orang tuanya. Nah, anak di sini arti dari buah hati. Oke, selanjutnya kepala dingin. Kepala dingin itu artinya tenang. Mari kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Nah, kepala dingin di sini bukan kepala yang dingin ya, tapi dia artinya tenang. Lalu kita buat tidak menggunakan ungkapan. Mari kita selesaikan masalah ini dengan tenang. Jadi, kalau yang langsung tenang itu tidak menggunakan ungkapan, tapi kalau kepala dingin dia menggunakan ungkapan. Oke, selanjutnya adalah banting tulang. Banting tulang artinya bekerja keras. Pengorbanan ayah dalam banting tulang menafkahi keluarga tidak akan pernah tergantikan. Nah, banting tulang artinya bekerja keras. Bila kita tulis kembali tidak menggunakan ungkapan, jadinya seperti ini. Pengorbanan ayah dalam bekerja keras menafkahi keluarga tidak akan pernah tergantikan. Nah, bekerja keras itu arti dari banting tulang. Seperti ini bisa diamati ya. Lalu selanjutnya gulung tikar. Gulung tikar artinya bangkrut. Nah, contohnya akibat tidak ada lagi yang membeli barang, perusahaan paman kini gulung tikar. Gulung tikar adalah ungkapan. Jadi, akibat tidak ada lagi yang membeli barang, perusahaan paman kini bangkrut. Jadi, kalau kata bangkrut ini adalah arti dari gulung tikar. 10. Angkat tangan. Angkat tangan itu artinya menyerah. Contohnya, setelah 30 menit, pencuri itu akhirnya angkat tangan juga kepada polisi. Angkat tangan ini adalah ungkapan. Jadi, setelah 30 menit, pencuri itu akhirnya menyerah juga kepada polisi. Jadi, di sini ditulis angkat tangan ini adalah ungkapan. Kalau yang di bawah ini arti dari ungkapan menyerah. Bila ditulis tidak menggunakan ungkapan seperti ini. Nah, dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan yang ada. Ini ada contoh ungkapan yang bisa teman-teman ketahui. Nah, kepala batu artinya susah dinasehati. Tebal muka artinya tidak punya rasa malu. Tertangkap basah artinya terpegoki atau ketahuan. Semata wayang yaitu anak satu-satunya. Rendah hati yaitu artinya tidak sombong. Tutup usia artinya meninggal dunia. Gigit jari artinya kecewa. Si jago merah artinya api kebakaran. Dan terakhir bintang kelas artinya orang yang paling pandai. Jadi semua ungkapan di sini masih banyak sekali ungkapan. Nah, nanti teman-teman bisa mencari sendiri atau bertanya kepada orang tua ungkapan apa saja yang tidak ada dalam video ini. Nah, anak-anak, sudah sama-sama kita saksikan video mengenai ungkapan. Sekarang kita lanjut menyimak video mengenai pengamalan sila ketiga. Silakan anak-anak simak video berikut ya.